Terutama untuk di early game juga tadi ketika kejadian bagaimana Flap ini udah ditutup jalan keluarnya. Dengan 2 kali terpick off di awal-awal itu sebenarnya mahal banget. Nah itu dia tuh. Apakah nanti akan ada jawaban, tapi Melissa ya ternyata ya yang diberikan optionnya untuk di-ban lagi ternyata. Dan tetap dengan Dino Barats yang Yes. dibawakan. Masih dengan permainan Baratsnya. Masih. Ya. Karena mereka play around Barats juga dari game yang pertama udah kelihatan. Ini titik beratnya benar-benar ada di Barats. Jadi jangan sampai mungkin kejadian yang sama terulang lah. Gini. Setupnya harus lebih rapi. Ini udah kali keempat untuk tim Vitality dengan Baratsnya. Iya, kita tahu itu bagus dengan Pick off play. kombinasi yang tepat, timing yang tepat. Tapi tim Falcons, mereka juga udah ngelawan 3 kali nih. Ya, respon mereka kayaknya masih bakal tetap sama juga. Beleric Fanny. Beleric Fanny, terus nanti pick ketiganya mungkin akan lebih reaktif Om. Jangan-jangan pick ketiganya Lilia lagi. Udah masih belajar sama. soalnya kan. Itu yang serem. Itu yang serem Itu Bude. yang serem. Karena tadi mereka ngebawain Parsha. Bener. Dan menurutku ya Bude ya, dibandingkan dengan Varsha ya, Lilia lebih serem kalau lawannya Barats. Oh, namun sekarang Kirara ya. Denial dengan assassinnya. Oke, ini dia sudah dikeluarkan sekarang. Dan ada Eudora juga. Cuman perlu dicatat mungkin di sini ya. Hirara kan bukan tanky banget. Dia bisa saja loh jadi target buat di awal-awal juga dibalikin. Ya timing imun ya dari Falling Maple dan juga dari Infernal Torrent ketika nanti ada Wrath of Dairet itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai nanti malah kena outplay nih sama Belericnya. Keikat, Hirara nice try sih kalau keikat. Ya. Jadi tungguin timing yang tepat. Ya. Tungguin juga gimananya sama Beleric. Tapi untuk match up sendiri nih ya. 2 assassin, Hirara dan juga Fanny. Gimana kalian ngeliatnya? Balik lagi sih Bude, sama-sama sebenarnya powernya mirip ya. Level 2 udah bisa bikin action. Cuma bedanya lebih banyak skill shot variatif aja dari Hirara. Dia masih punya Falling Maple dan juga Infernal Torrent-nya. Jadi menurutku mungkin di patch yang sekarang Hirara tetap bisa lebih aktif. Cuma hati-hati juga sih, Fanny cable ini sangat mengerikan dan Kan Parsha dibuka di atas tuh. Masih berfokus dengan Parsha-nya. Wow. Game sebelumnya, sebenarnya apa yang fokus dari Parsha ini? Baik lagi Bude, dia benar-benar menjadi magic damage, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pengganggu. Dia yang bikin overthinking kalau misalnya nanti ada pick Moskov. Atau hero-hero yang dalam tanda kutip bisa dijangkau dengan Feather Airstrike dari Vitality. Ya tadi sih 408 ya Parsha-nya. Itu Gak kesentuh di belakangnya. Gak kesentuh. Tapi sekali lagi nih Hirara sih bisa lompat ke belakang juga kan. Dengan double dash-nya, dengan Infernal Torrent-nya dia harusnya bisa menggapai belakang. Cuman ya jangan sampai Parsha-nya memang bisa di cover nanti ya. Iya. Lapu. Masalah di game sebelumnya. Ya. Oke, apa di ban? Lagi online kayaknya Flap ya. Ya tapi sama juga Badang. Sebuah jawaban untuk Fanny sebenarnya. Buat Fanny. Ya mungkin ini ada ekspektasi ya kalau misalkan Badang Cloud bisa dimunculkan nih di pick game keempat kali ini. Karena buat ngejawab Fanny, buat ngejawab Parsha juga, tuh Badang Cloud bakal delicious banget buat Vitality. Yummy yummy. Oke. Eudora tadi juga udah dipakai bersama dengan Barats. Cuma bedanya sekarang berarti ada Hirara ya di tangan dari Vitality. Ya. Ini Kayak- akan mempermudah mereka untuk bergerak lebih awal. Kalau bergerak awal iya, tapi kalau secara mungkin jumlah badan ya yang bisa tanky banget itu enggak. Jadi dua hero ini kan kayak Eudora dengan Hirara ini bisa diusir Parsha lah, ada chance Parsha kalau memang hit ke sana. Oke. Tapi Brody Kejar juga Parsha-nya ditutup nih. dari awal. Loh bro di ban ya. Ya Brody ban buat strong lane ya. Karena buat di geng sama Fanny kan agak repot tuh. Agak susah. Apa pilihan aman lagi untuk Eman? Moskov. Moskov. Lea aku mikirnya. Kayak Moskov. Moskov sih. cakep sih. Iya, kayak Moskov oke karena bisa knockback juga ke Fanny. Seenggaknya ada jawaban buat Fanny-nya lah bisa di follow up. Iya. Kan nanti Baratsnya bakal nempelin ke tembok. Di follow pakai Spear of Misery. Nggak bakal gerak juga Fanny. Mhm. Udah tuh, jedot itu. Oh Kari. Ben Kari ya. Oh berarti ini mau tebel lagi nih kayaknya. Bukan Wah, tapi atau jangan-jangan Moskovnya diambil nih be. cut pick ya. Iya dikata Cut pick aja. Moskov. Tapi Fanny Moskov berarti mereka agak sedikit rely dikit nih Om. Ke late game. Kayak early-nya nggak sepower tadi berarti. Ya. Oke, memikirkan possibility yang bisa terjadi nih. Kalau aku lihatnya malah Vitality kali ini ya. Mereka bisa mainin Ruby buat Tigo. Oh, Kalau aku sih mikir ini ambil marksman dulu Om. Bener sih tadi cut pick tadi ya. Cut pick Moskov atau sejenisnya. Dan Oh tapi- Uranus. Oh last picknya tetap murah. Oh enggak. Tapi Uranusnya ya. Kalau misalnya pakai Purify serem. Iya karena kan di internasional kan bisa kabur kan. Let's see ya. Karena game pertama tadi kan dia pakainya Flicker. Bisa dimakan. Kalau sampai di Purify ini serem loh Falcons. Ditempelin tembok, purify, langsung concentration, maju lagi gitu kan. Iya itu ngeselin banget. Moskov kah?
Ini Moskov pick yang paling aman sebenarnya. Iya. Tapi butuh satu badan pasti juga ya di depan dari Eudora. Kufra. Semoga pilihan yang terbaik untuk tim Vitality. Let's go, karena ini adalah game point untuk tim Falcons. Udah, jangan sampai kepleset di sini nih. Betul. Jujur nggak tahu kenapa ya Bude, aku dari kemarin kepikiran Tigreal sih. Lawan Fanny tuh Tigreal paling enak kan. Langsung aja implosion pas Iya, lagi lewat. di sebelahnya ya langsung. Iya. Moskow dan Moskov Chow. dan Chow. Yang lebih pasti nih tendangannya, tendangan maut. Momen agresif, Chow sama Yes. Hirara. Iya, jadi dari menit-menit awal langsung diagresifin, langsung ditabrak. Nah ini nih, berarti last pick dari teman-teman Falcons nanti larinya bakal ke hero yang reaktif di mid game terutama. Kita kasih skenario terbaik untuk tim Vitality dengan 5 hero ini. Tabrak, Tabrak. Hirara Chow Ya, soalnya. tabrak aja sampai wow. Ah kan itu dia Bude, makanya aku bilang Hanabi. Pasti mereka bakal ambil hero yang anti tabraknya itu. Iya, dan Ada Higan Bana. shield dari Hanabi juga membuat dia agak imun ya, dan jangan lupa biasa pakai Aegis juga di dalam jadi tebal banget. Tapi setidaknya aman Bude menurutku ya Hanabi di sini karena akan lebih parah kalau Hanabinya sama healer sebenarnya. Oke, ini gak ada healer. Nggak ada healer harusnya aman. Kecuali tiba-tiba ini pohon bawa kolam sih Bude, beda cerita tuh. Wow. Hanabi. Satu kata untuk Hanabi, Om Wawa. Broken. Broken Broken. untuk tim Vitality. Cece imun. Oh, Hanabi. Hanabi. Oh, untuk Fatality, Vitality. good luck dong game Good 5. luck, good luck, good luck. Berjuanglah karena kami akan langsung ke Land of Down bersama dengan para caster. Monggo. Nih walaupun gua nih support Vitality nih ya, tapi ngeliat Hanabi Pak kacau Pak. Deg-degan juga ya. Ini Hanabi, aduh, Gue bingung target yang akan gimana dimakan mau Chow nanti. mendekatnya gimana ini? Oke, tapi ya terus berikan dukungan terbaik kalian untuk Troopers. Muncul ayo langsung di kolom komentar karena ini bisa jadi game terakhir. Walaupun Vitality masih punya asa untuk menyamakan kedudukan 2 sama. Yo, mungkin banyak orang ngeliat Hanabi, hero epic lah apalah. Beda bang, beda. Sumpah ini hero ngeri banget guys. Masalahnya ini hero-nya kan setup semua nih. Iya. Chow, Eudora, itu nggak bisa nge-burst Hanabi. Tapi oke lah, kita lihat dari emblemnya ya, sama-sama pakai emblem fighter. Attack speed di talent pertama untuk Hanabi, Super Marco, dan ada diskon, bargain hunter. Sama, Eman juga pakai diskon, jadi Swift Trinity-nya ini akan lebih cepat ya. Ini masih Hanabi baik nih pakai fighter nih. Kalau Hanabi ranked kan udah marksman semua. Itu biasanya ada supportnya pak. Mana peduli. Kalau- Nggak mau ada support, mau nggak peduli Pak. Mau di rank template udah. Sabar. First blood. Hey, first blood. Nah itu. Kita kasih tahu, kasih paham langsung. Kasih paham. Lumayan ya. First blood dari Hirara, ini dia agresivitas dari Hirara tuh bisa dilakukan dari level 2. Aman, bisa tabrak-tabrak terus. Iya. Grup stage kemarin kalau nggak salah ada Saber keluar ya. Ya, Saber kan? sempat. Stage. Sekarang Hanabi. Oke. Argus besok tuh. Belum tentu ya. Tapi kita lihat Kyle lagi. What? Steel cable. Yang cukup on point, tapi tembok adalah teman Chow. Tenang aja. Aman, nggak bisa di instan juga ya. Chow-nya kan tank. Nih, Farming dulu. sumpah nih Hanabi hero-hero belakang enak banget. Tembak 1, kena 3, kena 4, kena 5 kalau berkumpul. Buset dah itu. Ditendang sulit, ditelan dia nolak, disetrum santai. Makanya Aegis juga. Anggap dia kena strum Eudora, dia dipencet Aegis kagak jadi tumbang. Iya. Kagak bisa di-kick juga. Pas lagi, pokoknya ada shield nggak bisa di-kick. Dikejar masih oke lah ya sama Nail ya. Ya paling Nail nanti yang main. Karena mobilitas Hanabi kan cukup sulit nih. Ya. Tapi turtle pertama ya, kita Yap. akan lihat tanpa purple buff buat Fanny. Mau kontes atau enggak nih? Kayaknya enggak deh. Enggak. Kayak dikasih aja nih. Oke, free berarti. Oke, free turtle yang pertama untuk Vitality. Bahkan tanpa retribution, berarti nggak ada gerakan-gerakan untuk invade ya. Malfunction. Oh, SOD? Kena? Dapat nggak? Oh, enggak. Nyaris doang. Kirain kena SOD lu. Dapat purple kan gratisan lumayan. Tapi selama gerakan ke bawahnya ditutup sama Ogwen, gue rasa Hanabinya lumayan aman. Detonas. Purify. Purif aja. Oke. Nggak jadi. Masih aman ya. Nah ini tugasnya Ogwen tuh dia main river bawah berarti. Ngeliatin gerakan dari Chow sama Eudoranya. Selama dia berdua nggak ke bawah, kayaknya chance selamat dari Super Marco lebih tinggi. Tapi hati-hati. Bisa jadi nanti cuma Nail sendiri nih yang datang ke bawah. Hirara tanpa ada Aegis ya, masih cooldown Aegis ya. Masuk jungle lagi kan. Kevinnya emang benar-benar ya. Mati-matian ngezoning pemain lawan guna untuk bisa membuat pergerakan di Nail sangat-sangat hikmat untuk bisa melawan farming kan. Ya, dan kelihatan juga sih Ogwennya sama nih gerakannya sama Finn. Bener-bener cuma nutupin aja. Dia tahu kalau adu poke damage kalah. Jadi dia udah sabar aja dulu, santai dikit.
Kyle ngambil jungle yang ada. Pak Golem sekarang disikat. Yap, Lapagom. Dapat. Bahkan ada Spirit of Destruction tadi. Namun Federal Strike di tempatnya berbeda. Kyle-nya berhasil dilenyapkan tapi Finn tetap di bawah juga. Itu dia, follow up-nya cepet banget ya. Haji ready loh dari tadi, dia langsung pakai Federal Strike dari jauh, aman banget. Tapi Deton. Nah, berhasil walaupun ada satu Purify tadi yang sudah digunakan oleh Haji. Lumayan, informasi lagi. Nggak ada Purify dan sekarang mungkin rotasi ke arah gold lane bisa jadi opsi juga. Ini pull up together tadi Haji ya, Limit? Haji ya? Makanya ya? Iya, 80 detik. lebih cepat dari ininya ya, spellnya. Tapi ngelihat dari turtle-nya ini sangat-sangat contestable kok. Hirara power di awal juga lumayan kuat ya, bukan cuma Fanny yang kuat. Cuma seandainya dia mau ke gold lane nggak salah juga kok. Sekarang Hanabi-nya posisinya lagi jauh banget kan. Bisa aja nih kalau mau dipunish. Oh enggak dong. Pattern-nya ke arah turtle dong. Hanabi di awal neken-neken. Aduh, Buset, itu Hanabi mau nge-cut lane itu. Nge-cut lane bos, Hanabi-nya bos. neken enak banget, Lim. Buset. Hanabi-nya nge-cut lane dan dia bisa join ke arah mid berarti. Atau plating. Oke. Sementara sekarang dan turtle yang kedua akan menjadi milik siapa? Karena Ogwen dan juga Flap mencoba untuk bisa mendekat. Bahkan Kyle-nya sudah terlihat dari kejauhan. Nile mundur dulu sedikit. Sedikit lagi yang tersisa. Turtle-nya menjadi milik dari Kyle. Di tempat yang berbeda ada satu tendangan udah langsung dilakukan. Dan Haji menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Eman datang. Tidak ada Purif Hajar. Yap, nggak bisa chain kill ya, nggak ada kill lagi yang bisa diambil. Ya setidaknya kompensasi dari turtle yang didapetin Falcon, mereka dapat kill. Dead. Itu dia. Langsung telan saja. Ditubruk tadi langsung ke rekannya. Berhasilkah mereka mendapatkan satu poin kill tambahan? Namun sekarang Kyle-nya Kyle. mendekatkan Eman, dua orang double kill Kyle. Wow, Fanny yang lepas. Di sisi lain Hanabi dapat turret. Ini banyak sekali kerugian yang diterima Vitality, 1200 gold dipegang sekarang oleh Falcon. Turtle-nya mereka nggak dapetin. Oke, poin kill Haji tumbang. Detonas, welcome, dapetin 2 tapi damage-nya kurang. Dan nggak ada skill lagi berarti Kyle bebas. Bebas banget Kyle-nya. Nih masalah ini weakness pendant yang dibawa sama Super Marco nih ngerepotin ntar nih. Iya. Ngerepotin nih. Slow-slownya ngeselin. Iya, jadi bocil slow-mo semua nih. Dan lihat dari no death-nya itu menandakan kalau dia akan lebih cepat jadi nanti dari item ya. Aduh. Oke, reset lagi ya. Tarik nafas, tahan dikit. Kok bisa gitu kabelnya? Dari game pertama sebenarnya udah kelihatan sih. Kyle ini memang user kan. Dan menurut gua di game keempat ini emang pilihan dari Vitality adalah lepasin. Mereka udah tahu akan diambil kok. Dan ya ini jawabannya tinggal mereka lihat apakah memang nanti Chow-nya Finn atau Moskovnya Eman bisa jadi solusi dari Kyle. Apakah jawaban yang mereka persiapkan itu emang benar-benar bisa menjawab atau tidak, Elim ya? Ya ini match yang paling menentukan buat mereka juga. Gue yakin keputusan buat apapun yang diambil lumayan sulit. Tuh. Tapi selama pede ya, kenapa enggak? Masing-masing marksman sudah punya corrosion. Bergerak ke DHS. Tapi kayaknya kalau ngomongin lebih aman, Hanabi-nya lebih aman sekarang ya. Aman banget. Tuh DHS udah jadi. Belum ada gerakan ke Hanabi soalnya dari awal. Dari tadi dia cuman masih mainnya sama minion doang. Iya. Ini Aegisnya belum ke-trigger juga. Sama tadi ke-trigger di awal, cuman gak di geng. Di awal tadi ya? Ada, tapi gak di geng. Tapi Turtle sekarang muncul ya. Kita akan lihat nih kontes seperti apa yang diberikan oleh Vitality. Oke. Sementara itu sendirian Flap masih bisa mundur dengan Purify yang masih belum ke-trigger. Hanabi-nya bebas banget split push. Bebas banget Hanabi-nya. Dan Turtle dimainin doang, ditarik ulur doang. Ini Eman sekalinya SOD ke atas. Oh, Nail di bawah, Ada Nail. dia tetap. Tapi ada pergerakan ini dia waktunya langsung ngeroyok langsung ke arah dari Hanabi. Bagas Pro Destruction. Hajar. Tapi ternyata untuk kali ini. Selamat. Ada bantuan tadi dari Haji. Untungnya Nail masih berhasil kabur dari tersebut. Haji. Eman terjebak. Gak bisa kabur. Eman ke gap. Kena tahun tadi. Aduh. Dan detonasi gak kena. Tapi tetap Purify-nya keluar tadi dari Haji. Informasi yang lumayan banget. Di sisi lain juga Turtle berhasil didapatin oleh Falcons. Pertukaran yang cukup ekstrim sebenarnya. 2000 gold dipegang oleh Falcon. Inner tar digertak tumbang. Digertak tumbang. Ini udah dikit banget darahnya. Tapi menurut gue itu putusan yang bagus sih dari Nail yang ke bawah. Ya. Soalnya di Turtle dilama-lamain dia. Hanabi-nya farming lagi. Selain Nail nggak ada kayaknya bisa geng lagi ke arah Hanabi untuk saat ini ya. Detona susah. Finn susah. Finn. Tetap jadi mata ya. Dia tetap harus jadi vision buat teman-teman Vitality. Karena stunnya dari Falcon juga sebenarnya nggak ada yang stun pasti loh. Ya. Kecuali Belerik lah pakai flicker. 4 player sudah mulai bergerak menuju ke area inner. Bahkan 5 player. Haji,
Free di bagian belakang siap memberikan backup dengan satu Vandal Strike yang dia miliki. Oh, ini mau pasif kah? Yap. Aduh, hilang kah? Masih Moreno. bertahan sejauh ini tapi Moreno tempat berbeda, hampir dia tumbang. Aduh. Iya, atasnya harus ditemenin ya. Takutnya ada yang jaga 2 malah tumbang. Tapi ya Holy Defense-nya masih ketahan kok. Masih aman di bagian bawah. Yang penting tengahnya nih. Kalau bisa jangan sampai hancur juga karena vision-nya bakal jadi minim banget. Wah, Vandal Strike aduh. Ini nggak ada target Wave Dragon sih jujur ya. Ini Hanabi rayap turret juga. Iya, dan nggak bisa di-kick. Siapa yang mau ditendang sama Finn? Paling cuma defensif nanti. Dia ngejagain siapapun yang maju baru ditendang. Gwen bukan target. Purify ada di Flap sama di Haji. Ini Finn niat ngezoning. Tapi malah ditemenin mulu, mau kemana lu? Dilihat-liatin doang kan sebenarnya. Mau kesini ya? Dijagain depannya. Iya, nggak jadi. Ulang lagi. Shogun, lihat Kyle sih tadi, tapi kayaknya damage-nya kurang deh. Kalau cuman berdua sama Nael, dia harus bawa Moreno buat instan ke arah Kyle. Sekarang Lord sudah muncul. Ini atmosfernya bakal lebih tinggi lagi nih. Udah mulai ditarik Lordnya. Yap. Hanabi sudah mulai mengantarkan damage yang menuju ke area dari Lord. Dan Flap di tempat berbeda ditambahkan tadi. Wah, dibonyokin. Damage yang dimiliki oleh Moreno. Belum. Masih santai deh. Ya, memang continuous damage, tapi nggak sebesar itu ya. Buat bisa numbangin ke arah Flap juga. Lordnya mulai di-hit, Flapnya udah mulai zoning, dimakan. Yap, dan Detonas welcome. Sudah terlihat ditubrukan ke arah dinding, akan cukup damage yang dimiliki oleh pemain dari Vitality tidak cukup. Sementara beberapa source skill sudah dikeluarkan. Lordnya udah mulai low. Yap. Dan ini nggak di-reset sih. Mereka mau kontes terus kah? Dan mereka kontes terus dan Lordnya menjadi pilih dari Kyle. Nailnya lejap. Finn dia pun harus menjauh, namun Kyle kembali mendapatkan pergerakan dari Finn. Shogun diambil, Eman dan Moreno hanya bisa melihat dari kejauhan. Oh no, lagi-lagi tersisa 2 sumber damage saja tanpa frontliner. Retribution dari Kyle tadi berhasil mendapatkan Lord. Dan point kill memang kecil, tapi lihat sekarang Holy Defense di tengah. Trigger lagi. Ini identitas asli dari regional PH keluar di sini. Rapih ya. Keluar di game ini. Point kill nggak banyak, tapi tekanannya tinggi sekali. Tekanannya ambiar kita lihat. Oke, kita lihat dari replay ini. Emang chaotic banget tadi. Di momen Lordnya Nail kena Wrath of the Riot kayaknya tadi deh. Makanya nggak bisa retri. Dan bukan hanya itu, oke, retributionnya nggak dapat, tapi jalan keluarnya mereka yang udah dipotong juga. Akhirnya 3 menjadi korban. Masalah yang cukup serius. Tapi ya kalau ngomongin soal defensif, Eman bisa sih. High ground defense sih Eman. Cuman hati-hati ya. Karena ini Hanabi nih, yang dipukul siapa ya, kena damage siapa? Iya. Yang dipukul siapa, yang kena siapa ini loh. Pakai Holy Defense sih. Oke, dipakai Holy Defense. Yap. Hanabi dengan level 13 ya. Yang semakin pedih lagi. Punya Dia Oryx bisa Buff. bikin damage per second. Nahan lagi, nahan, ayo. Kita lihat dari bawah, Ogwen conceal. Ya pada konsil, siapa yang akan langsung ditelan, tapi Moreno diusir cukup jauh ke area belakang. Ogwen dan juga Flame mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam. Detonas welcome, ditabrakin. Aduh, gak kena dinding kembali. Gak kena ke arah turret, Lim. Iya, dia ada purify juga sebenarnya. Yap. Tapi kalau tadi Tapi kena tembok, atau kena turret, kayaknya Mungkin purify dipencet. baru dipakai di situ ya. Iya, ke trigger setidaknya. Tapi masih bisa defense ya. Kita lihat Vitality sekarang. Ketinggalan 7.000 gold. Masih bisa nafas atau memang akan ditabrak lagi. Vinny cari space di bawah. Yap. Buset, sakit banget. Sebentar, hei. Apa yang akan terjadi? Coba, ada, tapi sakit banget. Nail lejap. Aduh. Ogwen lompat dengan flicker tadi. Wrath of the Riot. Nail langsung hilang. Tapi bisa di-clear sih. Tadi minionnya masih habis ya. Kita lihat dari tengah sekarang. Respawn time dari Nail masih 20 detik lagi. Dicoba lagi oleh Falcon. Aduh, Shogun lagi kecilnya. Siapa yang akan langsung dia telan sesaat lagi? Kita lihat siapa yang akan menjadi korbannya. Mulai, tapi masih belum mau. Sakit banget damage dari Super Marco. Ogwen down. Satu player berhasil langsung dimakan. Sekarang Finn akan menendang, gagal. Oke, satu memang tumbang, tapi 2 best turret yang menjadi bayaran. Vitality, mereka tertinggal cukup jauh. Wah, Rose Gold. Ini semakin anti-burst lagi. Makin. Yang udah anti-burst makin anti-burst. Wah, ini Hanabi lagi. Oke, kita akan lihat Lordnya di start duluan bahkan Vitality. Oke. Shogun, coba lihat Shogun harus menerima begitu banyak damage dari Super Marco. Sakit banget dikeroyok.
Mereka Welcome. menemukan dan gagal. Oh my god. Oh no. 4 player kelejap dan benar hanya Eman sendirian. Tersisa Eman sendiri, Lordnya dilepas. Mereka gak mau ngambil Lord, mereka mau nyelesain game ini. Mereka ingin menutup game ini secara cepat. Lord ditinggalkan, Eman sendirian. Oh no. Sanggupkah Eman